Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Soleh duduk di kursi kayu reot yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Keringat masih menetes dari pelipisnya meski hari sudah mulai sore. Dari pagi hingga siang, ia bekerja sebagai kuli angkut di pasar induk, mengangkat karung beras, bawang, dan sayur-sayuran. Upah yang ia terima memang tidak seberapa, tapi cukup untuk sekadar menghidupi dirinya dan istrinya, Ratna. Ratna adalah wanita yang cantik, berkulit putih dan berpendidikan cukup tinggi. Siapa sangka, ia mau menikah dengan Soleh yang hanya seorang pria miskin dan sederhana. Namun di balik itu, ada satu kenyataan pahit. Keluarga Ratna, terutama ibunya, tidak pernah benar-benar menerima pernikahan mereka. "Mas, nanti malam kita ke rumah Mama, ya?" ucap Ratna dengan ragu. Soleh menoleh dari kursi kayunya, menatap wajah istrinya yang sedang menyapu lantai rumah kontrakan. "Memangnya ada acara apa?" tanyanya. "Ulang tahun adikku. Mama ingin semua anak-anaknya hadir," katanya. "Jangan sampai ada yang absen," jawab Ratna dengan suara pelan. Soleh menghela napas panjang. Ia tahu, setiap kali ia datang ke rumah mertua, selalu ada saja hinaan yang harus ia telan bulat-bulat. Tapi demi istrinya, Soleh menuruti. Malam itu, Soleh dan Ratna tiba di rumah besar keluarga mertuanya. Rumah itu megah, dengan gerbang tinggi dan halaman luas. Lampu-lampu kristal menggantung indah di ruang tamu, menambah kemewahan suasana. Tamu-tamu dari kalangan orang berada tanpa hadir, mengenakan pakaian serba mahal. Sementara itu, Soleh datang dengan kemeja putih sederhana yang sudah disetrika seadanya, dan celana hitam yang warnanya mulai pudar. Ratna sendiri tampak anggun dengan gaun sederhana, meski kalah mencolok dibanding adik-adiknya yang berhiaskan perhiasan emas dan berlian. Begitu melangkah masuk, tatapan sinis langsung menyambar Soleh. Beberapa kerabat Ratna berbisik-bisik, sebagian bahkan tertawa kecil. "Itu suaminya Ratna, ya?" katanya cuma kerja kuli angkut di pasar. Pantas saja bajunya begitu. Malu-maluin keluarga. Kenapa Ratna mau-maunya nikah sama orang miskin begitu? Soleh hanya bisa menunduk, berusaha menahan rasa perih di hatinya. Ia tidak ingin membuat keributan, tidak ingin mempermalukan Ratna. Tak lama kemudian, muncullah ibu mertua Soleh, Bu Sumi. Wajahnya cantik meski usianya sudah menginjak 50-an, tapi sorot matanya penuh kebencian setiap kali melihat Soleh. "Ratna, kamu datang juga," ucapnya dingin sambil mencium pipi putrinya. Setelah itu, tatapannya beralih pada Soleh. "Kamu juga ikut, Soleh?" Nada bicaranya terdengar merendahkan. "Iya, Bu," jawab Soleh sopan. "Kenapa nggak di rumah saja? Ini acara keluarga besar, orang-orang penting datang. Nanti malu kalau ada yang tahu kamu cuma kuli pasar," sindir Bu Sumi tanpa ragu. Ratna mencoba menengahi. "Mama, tolong jangan begitu. Mas Soleh kan suami Ratna." "Tapi Mama malu, Nah. Harusnya kamu itu dapat suami yang sepadan. Coba lihat kakak-kakakmu, semua menikah dengan pengusaha dan pejabat. Masa kamu satu-satunya yang begini?" Bu Sumi mendengus keras, membuat beberapa tamu menoleh. Soleh menelan ludah, menahan diri agar tidak membalas. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya adalah racun, tapi ia tidak mau membuat suasana semakin keruh. Acara ulang tahun pun berlangsung meriah. Adik Ratna mendapat hadiah-hadiah mahal dari kakak-kakaknya, kalung emas, tas branded, hingga voucher liburan ke luar negeri. Saat giliran Soleh memberikan hadiah,
Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi jam tangan sederhana yang ia beli dari hasil tabungan. "Selamat ulang tahun, Dik. Semoga panjang umur," ucap Soleh tulus. Namun alih-alih diterima dengan senang hati, adik Ratna malah tertawa. "Jam tangan murahan begini? Hahaha. Mas Soleh, kamu lucu juga ya. Kalau nggak mampu, nggak usah kasih hadiah segala." Suasana mendadak riuh oleh tawa tamu-tamu lain. Ratna menunduk malu, sementara Soleh merasakan wajahnya panas. Bu Sumi langsung bersuara lantang, "Lihat kan? Inilah akibatnya kalau menikah dengan orang miskin. Bikin malu keluarga saja." Soleh benar-benar merasa seperti orang asing di tengah keramaian itu. Setiap kata, setiap tawa, seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Namun ia hanya diam, menggenggam tangan Ratna erat-erat, seolah berkata, "Sabar, suatu hari aku akan buktikan." Setelah acara selesai, Soleh dan Ratna duduk di teras rumah besar itu menunggu kendaraan online yang mereka pesan. Ratna tampak murung, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku minta maaf. Aku tahu Mama dan keluarga sering nyakitin perasaanmu. Tapi tolong sabar, ya. Aku cuma ingin kita tetap bersama," ucap Ratna lirih. Soleh mengelus tangan istrinya. "Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu sudah memilih aku, itu lebih dari cukup. Aku memang miskin sekarang, tapi aku janji suatu saat nanti kita nggak akan dihina lagi." Ratna menatap Soleh, hatinya terenyuh. Meski sederhana, suaminya punya hati yang tulus dan tekad yang kuat. Ia percaya suatu hari nanti kata-kata Soleh akan menjadi kenyataan. Namun malam itu, di dalam hatinya, Soleh bersumpah. Semua hinaan, semua caci maki, akan menjadi bahan bakar untuk membuktikan dirinya. Ia tidak akan selamanya jadi kuli miskin yang dipandang rendah. Mungkin hari ini ia diusir secara halus dari rumah mertua, dianggap sampah yang memalukan. Tapi suatu saat nanti, Soleh akan kembali berdiri tegak, dan semua orang yang merendahkannya akan terdiam tanpa kata. Hari-hari setelah acara ulang tahun itu berjalan seperti biasa bagi Soleh. Ia tetap bekerja keras di pasar, mengangkut barang dari pagi hingga sore, lalu malamnya membantu tetangga yang membutuhkan tenaganya. Namun, dalam diam, Soleh selalu memikirkan cara untuk memperbaiki nasib. Ia tidak ingin selamanya hidup miskin dan dihina. Suatu sore, Soleh bertemu dengan seorang pria bernama Herman di warung kopi dekat pasar. Herman dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses di bidang perdagangan bahan pokok. Dengan pakaian rapi dan gaya bicara yang meyakinkan, Herman sering menjadi pusat perhatian. "Soleh, aku sudah perhatikan kamu. Kamu orangnya rajin, nggak banyak neko-neko. Aku butuh orang seperti kamu untuk bantu bisnis," ucap Herman sambil menyeruput kopi. Soleh mengerutkan kening. "Maksudnya gimana, men?" "Aku lagi mau buka usaha distribusi beras. Pasarnya jelas, keuntungan besar. Kalau kamu mau gabung, kita bisa bagi hasil. Aku butuh partner yang bisa kerja di lapangan, dan aku lihat kamu cocok." Mendengar itu, hati Soleh bergetar. Ia tahu ini mungkin kesempatan yang selama ini ia tunggu. "Tapi, aku nggak punya modal, men. Uang tabunganku paling cuma cukup buat bayar kontrakan dan makan sebulan." Herman tersenyum lebar. "Tenang aja. Modal dari aku. Kamu cukup bantu urus distribusi. Nanti keuntungan kita bagi 2. Kalau usaha ini jalan, dalam setahun kamu bisa punya tabungan sendiri." Soleh menatap Herman lama-lama.
Entah kenapa, ia merasa yakin. Mungkin ini jawaban dari doa-doanya selama ini. Beberapa bulan kemudian, usaha distribusi itu benar-benar berjalan. Soleh bekerja keras, mengantar beras dari gudang ke pasar, bahkan ikut memasarkan langsung. Usahanya membuahkan hasil, pelanggan mulai bertambah, nama usaha mereka dikenal di beberapa daerah. Soleh pun mulai membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Ratna tersenyum bahagia setiap kali melihat suaminya pulang membawa rejeki. "Mas, aku bangga sama kamu. Aku yakin suatu hari nanti kita bisa buktikan ke Mama kalau kamu mampu," katanya sambil menyiapkan makan malam. Soleh hanya tersenyum. Ia tak ingin muluk-muluk. Baginya, melihat istrinya bahagia sudah cukup. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Soleh datang ke gudang tempat penyimpanan beras. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati gudang itu kosong melompong. Karung-karung beras yang biasanya menumpuk, hilang tak bersisa. Ia panik, segera menghubungi Herman. "Men, beras di gudang kemana semua? Kok nggak ada?" tanya Soleh dengan suara gemetar. Namun di seberang sana, suara Herman terdengar datar. "Oh itu. Aku jual semua." "Apa? Kenapa nggak bilang dulu? Uangnya mana?" "Uang? Hahaha, maaf ya, Soleh. Aku butuh modal untuk usaha lain. Jadi aku ambil semua. Kamu kan cuma kuli lapangan, jangan banyak nuntut." Soleh terdiam, darahnya mendidih. "Men, kita kan partner. Kenapa kamu tega begini?" "Partner? Dari awal kamu cuma alat buat aku. Kalau nggak ada kamu, gampang. Aku bisa cari orang lain. Jadi jangan mimpi bisa jadi kaya dengan numpang nama di bisnisku." Setelah itu, sambungan telepon terputus. Soleh terduduk di gudang kosong itu. Dunia seakan runtuh menimpa kepalanya. Semua kerja kerasnya selama berbulan-bulan sirna dalam sekejap. Kabar kebangkrutan itu cepat menyebar. Dan yang paling gembira mendengarnya tentu saja Bu Sumi, ibu mertua Soleh. Saat Ratna mencoba menjelaskan bahwa Soleh telah ditipu, ibunya justru menyindir tajam. "Itu bukan ditipu, Ratna. Itu akibat punya suami miskin dan bodoh. Kalau pintar, mana mungkin gampang dimakan orang. Mama sudah bilang dari dulu, jangan nikah sama dia." Ratna menangis. Tapi, Mas Soleh sudah berusaha. Dia kerja keras siang malam. Kerja keras tanpa otak itu percuma. Mama nggak mau lihat kamu menderita terus. Lebih baik kamu cerai saja, cari suami lain yang bisa kasih kamu hidup layak, desis Bu Sumi. Ratna terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia memang mencintai Soleh, tapi tekanan dari keluarga terlalu besar. Setiap hari ibunya menjejalkan kata-kata yang membuatnya goyah. Beberapa hari kemudian, Soleh pulang ke rumah kontrakan dengan wajah murung. Ia membawa kabar buruk, uang tabungan mereka habis untuk menutup hutang yang ditinggalkan Herman. Ratna menyambutnya dengan tatapan sendu. "Mas, Mama bilang aku harus pisah sama kamu. Katanya kalau aku terus sama kamu, hidupku bakal susah selamanya." Soleh menatap istrinya lama. Ia tahu Ratna juga tersiksa. "Dan kamu? Apa kamu juga mau pisah?" Air mata jatuh di pipi Ratna. Aku bingung, Mas. Aku sayang sama kamu, tapi aku nggak kuat terus-terusan dengar hinaan Mama dan keluarga. Soleh menarik napas panjang. Meski hatinya hancur,
ia berusaha tegar. Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku rela. Aku nggak mau jadi beban. Tapi ingat, Ratna, suatu hari nanti aku akan bangkit. Dan saat itu, kamu dan keluargamu akan tahu siapa sebenarnya Soleh yang kalian hina. Ratna menangis terseduh-seduh, memeluk Soleh untuk terakhir kalinya. Malam itu, Soleh meninggalkan rumah kontrakan dengan tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia berjalan sendirian di bawah cahaya lampu jalan, menatap langit malam dengan mata basah. Hari ini aku jatuh. Tapi aku bersumpah, suatu hari aku akan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah merendahkanku, gumamnya lirih. Langkahnya tegap, meski hatinya hancur. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Namun dari luka dan pengkhianatan inilah, tekad Soleh untuk bangkit lahir dengan lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari setelah perpisahan itu menjadi masa paling kelam dalam hidup Soleh. Ia meninggalkan kota dengan hati yang remuk redam. Di dalam kepalanya, suara-suara hinaan ibu mertua dan keluarganya terus terngiang. Tentang dirinya yang miskin, bodoh, dan tidak pantas. Tentang Ratna yang dipaksa menceraikannya demi menjaga nama baik keluarga. Namun, di balik semua luka, ada bara semangat yang justru semakin membara. Soleh bertekad tidak akan selamanya hidup dalam keterpurukan. Ia memilih pergi merantau, menumpang sebuah truk barang yang menuju ke pelabuhan. Dengan sisa tabungan yang nyaris habis, ia membeli tiket kapal menuju negeri seberang, Singapura. Kalau aku tetap di sini, aku nggak akan pernah maju. Aku harus mulai dari nol, meski di negeri orang, batinnya dalam hati. Awalnya, kehidupan di Singapura tidak jauh berbeda. Soleh hanya menjadi pekerja kasar di sebuah pelabuhan, mengangkut kontainer dan membantu membersihkan kapal. Gajinya cukup untuk makan dan menyewa kamar sempit. Tapi Soleh tidak keberatan. Yang penting, ia bisa bertahan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari pekerja lain, rasa hausnya akan ilmu. Setiap malam setelah bekerja, ia pergi ke perpustakaan umum. Ia membaca buku-buku tentang bisnis, manajemen hotel, dan pengembangan diri. Kadang ia membeli buku bekas dari pasar loak, lalu membacanya hingga larut malam di kamar kosannya yang pengap. Seorang kawan kerjanya, Lim, pernah bertanya heran, "Soleh, kenapa kamu nggak istirahat saja setelah kerja seharian? Badanmu bisa rusak kalau dipaksa terus." Soleh tersenyum lemah. "Aku sudah capek dihina karena miskin, Lim. Aku nggak mau mati dalam keadaan begini. Aku harus belajar, siapa tahu suatu hari aku bisa lebih baik." Lim mengangguk. "Kamu beda dari yang lain. Aku yakin suatu hari kamu bakal berhasil." Kesempatan besar datang tanpa diduga. Suatu hari, pemilik sebuah hotel kecil dekat pelabuhan tempat Soleh bekerja datang ke area pelabuhan. Ia membutuhkan pekerja tambahan untuk membersihkan kamar hotel. Soleh langsung menawarkan diri. Pekerjaan itu memang melelahkan, membersihkan kamar, mengganti spray, hingga mengepel lantai. Tapi Soleh tidak mengeluh. Ia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar tentang dunia perhotelan. Dari cara menyambut tamu, mengatur reservasi, hingga manajemen dapur. Soleh memperhatikan dengan seksama setiap detail. Bahkan ia sering bertanya langsung pada manajer hotel, meski awalnya ditanggapi dingin. Lama-kelamaan, manajer itu kagum dengan kegigihan Soleh. "Soleh, kamu punya semangat belajar yang jarang aku lihat dari pekerja lain. Kalau kamu terus seperti ini, aku percaya kamu bisa lebih dari sekadar cleaning service," ucap sang manajer suatu malam. Kata-kata itu menjadi energi baru bagi Soleh.
Bertahun-tahun berlalu. Soleh yang dulu hanya menjadi pekerja kasar kini naik pangkat menjadi asisten manajer di hotel tersebut. Gajinya meningkat, dan ia mulai bisa menabung. Dengan tabungan itu, ia ikut kursus singkat manajemen hotel dan perencanaan bisnis. Bahkan, berkat kerja keras dan kedisiplinannya, Soleh dipercaya oleh pemilik hotel untuk mengelola cabang baru di Johor Bahru. Itu adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan tangan dinginnya, hotel itu berkembang pesat dan menjadi salah satu yang terfavorit di kawasan tersebut. Dari situlah, Soleh mulai membangun jaringan. Ia bertemu dengan investor-investor besar, ikut menghadiri seminar bisnis internasional, dan perlahan mulai dikenal di kalangan pengusaha. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Soleh berhasil mendirikan jaringan hotelnya sendiri yang diberi nama Soleh Grand Hospitality. Dari hanya satu hotel kecil, usahanya berkembang hingga memiliki cabang di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk kembali ke Indonesia. Suatu sore di kantor pusatnya di Jakarta, Soleh berdiri di depan jendela kaca besar lantai 25. Ia mengenakan setelan jas hitam elegan, dengan dasi biru tua yang menambah wibawanya. Dari balik kaca, ia bisa melihat pemandangan gedung-gedung tinggi ibu kota. Di tangannya, ia menggenggam sebuah dokumen penting, sertifikat kepemilikan sebuah hotel bintang 5 yang baru saja ia akuisisi. Ironisnya, hotel itu berlokasi tidak jauh dari rumah besar keluarga Ratna. Soleh tersenyum miris. Dulu aku pernah berdiri di depan rumah itu dengan perasaan hina. Kini aku berdiri di sini sebagai pemilik hotel terbesar di daerah itu. Waktu memang berputar. Meski hatinya masih menyimpan luka lama, Soleh tidak ingin terjebak dalam dendam. Ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya, memastikan semua pegawainya diperlakukan dengan baik. Ia tidak ingin ada orang yang merasakan hinaan seperti yang dulu ia alami. Namun, takdir seakan ingin mempertemukan masa lalu dan masa kini. Suatu hari, Soleh melakukan inspeksi mendadak ke hotel bintang 5 miliknya yang baru dibuka di Jakarta. Hotel itu menjadi primadona baru, dengan arsitektur mewah dan pelayanan kelas dunia. Banyak pejabat, artis, hingga pengusaha kaya raya yang berlomba-lomba menginap di sana. Soleh masuk ke lobi hotel dengan langkah tenang. Para staf menyapanya hormat, "Selamat sore, Pak Soleh." Ia hanya mengangguk ramah. Saat itu, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian glamor, gelang emas bertumpuk di tangan, dan riasan menor. Ia sedang berdiri di meja resepsionis, suaranya keras memarahi staf hotel. "Kenapa kamar saya belum siap juga? Kalian kerja apa saja sih? Ini hotel mahal, bukan losmen murahan," bentaknya. Soleh berhenti sejenak. Senyumnya tipis. Wanita itu adalah Bu Sumi, ibu mertua yang dulu pernah mengusirnya, menghina dirinya habis-habisan. Di sebelahnya berdiri Ratna, yang wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Ratna hanya menunduk, terlihat lelah menghadapi sikap ibunya. Beberapa langkah di belakang, saudara-saudara Ratna ikut berdiri dengan gaya sombong, seolah hotel itu milik mereka. Mereka memperlakukan staf hotel seperti pesuruh. Soleh menarik napas panjang. Dunia benar-benar berputar. Orang-orang yang dulu menghinanya kini berdiri di lobi hotel miliknya sendiri, bahkan tidak tahu siapa pemilik sebenarnya. Soleh memilih tidak langsung menampakkan jati dirinya. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan keluarga itu. Ia berjalan pelan ke arah resepsionis, lalu dengan suara tenang bertanya pada staf, "Ada masalah apa di sini?" Salah satu staf menjelaskan dengan nada canggung, "Maaf, Pak, tamu ini marah karena kamarnya belum siap."
Kami sudah jelaskan bahwa kamar sedang dibersihkan, tapi beliau tidak mau menunggu. Belum sempat staf menyelesaikan kalimatnya, Bu Sumi menoleh tajam ke arah Soleh. Kamu siapa? Jangan sok ikut campur urusan kami. Ini urusan hotel, bukan urusanmu. Soleh menatapnya lama. Hatinya bergejolak, tapi wajahnya tetap tenang. Dalam hati ia berkata, sabar, waktunya akan tiba. Tidak perlu buru-buru. Sementara itu, Ratna akhirnya menatap Soleh. Wajahnya kaget, matanya melebar. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bibirnya bergetar, menyebut pelan, Mas. Soleh. Lobi hotel sore itu terasa semakin tegang. Para staf yang sejak tadi ditekan habis-habisan oleh Bu Sumi dan keluarganya, kini merasa lega karena kehadiran Soleh, pemilik hotel yang menyamar sebagai tamu biasa. Namun bagi Soleh, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah ujian kesabaran, apakah ia akan memilih menampakkan diri saat itu juga atau menunggu saat yang tepat. Ratna masih menatap Soleh dengan wajah terkejut. Suaminya yang dulu ditinggalkan karena tekanan keluarga, kini berdiri di hadapannya dengan penampilan elegan, jas mahal, sepatu mengilap, dan aura wibawa yang tak terbantahkan. Tapi Bu Sumi tidak menyadari siapa pria di depannya. Mas? Soleh? Benarkah itu kamu? Ratna berbisik pelan, hanya bisa terdengar oleh Soleh. Soleh menoleh sebentar, memberi tatapan singkat. Ada kerinduan yang tertahan, namun juga jarak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Iya, Ratna. Aku Soleh, jawabnya singkat. Bu Sumi langsung menoleh ke arah Ratna, wajahnya kesal. Apa? Soleh? Kamu bilang orang ini Soleh? Jangan bercanda, nah. Mana mungkin Soleh bisa berdiri di hotel mewah begini dengan pakaian mahal? Dia kan cuma kuli pasar. Jangan-jangan kamu salah orang. Suara tawa saudara-saudara Ratna ikut bergema. Hahaha, iya benar, Bu. Nggak mungkin si kuli miskin itu bisa berubah jadi orang penting. Jangan mimpi deh. Soleh hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Ia tahu saat ini bukan waktunya. Beberapa menit kemudian, manajer hotel bergegas datang setelah mendapat laporan bahwa ada tamu VIP yang membuat keributan. Begitu melihat Soleh, wajahnya berubah tegang, lalu ia langsung menunduk hormat. Selamat sore, Pak Soleh. Maafkan keterlambatan kami. Ada yang bisa saya bantu? Kalimat itu membuat semua orang tercengang. Ratna menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Bu Sumi dan anak-anaknya saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Pak Soleh, bisik salah satu saudara Ratna. Jangan-jangan, dia pemilik hotel ini, tambah yang lain dengan suara tercekat. Namun Bu Sumi tetap keras kepala. Hei, jangan main-mainnya. Masa ia orang miskin seperti dia bisa jadi pemilik hotel? Mustahil. Soleh menatap ibunya Ratna dengan tenang. Bu, dunia berputar. Dulu saya memang miskin. Tapi jangan pernah remehkan orang miskin. Karena bisa jadi, suatu hari orang miskin itu berdiri lebih tinggi dari yang pernah menghina. Ucapan itu membuat suasana lobi hening. Para tamu lain yang sejak tadi memperhatikan mulai berbisik-bisik, kagum sekaligus terkejut. Manajer hotel mencoba meredakan suasana. Pak Soleh, kamar suite untuk tamu ini sebenarnya sudah siap, hanya tinggal menunggu proses akhir. Mohon maaf atas keterlambatan staf kami. Tapi Soleh mengangkat tangannya, menghentikan.
Tidak perlu. Kamar itu tidak akan diberikan. Semua terdiam. Bu Sumi langsung melonjak marah. Apa? Kamu berani melarang aku menginap di sini? Kamu pikir kamu siapa? Soleh menatapnya lurus. Saya pemilik hotel ini. Dan sebagai pemilik, saya berhak menentukan siapa yang pantas menikmati fasilitas di tempat saya. Wajah Bu Sumi pucat. Ia tidak menyangka kenyataan sekeras itu menghantamnya. Selama ini ia selalu merasa berada di atas, merendahkan Soleh. Kini justru ia berdiri di lobi hotel milik orang yang dulu pernah ia hina habis-habisan. Ratna menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Mas, maafkan aku. Aku sudah salah meninggalkanmu. Aku hanya takut pada Mama. Soleh memotong dengan lembut. Ratna, kamu tidak perlu minta maaf. Semua sudah terjadi. Aku tidak menaruh dendam. Tapi ingat, pilihan kita di masa lalu menentukan siapa kita hari ini. Para tamu yang menyaksikan kejadian itu mulai bergumam. Banyak yang kagum dengan sikap Soleh yang tenang meski menghadapi hinaan. Sementara itu, Bu Sumi tidak tinggal diam. Ia mencoba menyelamatkan harga diri. Soleh, dengar ya. Walaupun kamu sekarang kaya, kamu tetap nggak pantas jadi bagian dari keluarga kami. Kamu itu dulu siapa? Cuma kuli. Jangan sombong hanya karena punya uang sekarang. Soleh menahan senyum. Saya tidak sombong, Bu. Saya hanya belajar dari pengalaman. Kesombonganlah yang menghancurkan seseorang, bukan kemiskinan. Buktinya, sekarang Bu Sumi berdiri di lobi hotel orang yang dulu Bu hina. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Semua tamu yang mendengar spontan bertepuk tangan kecil, ada yang mengangguk setuju. Bu Sumi semakin marah, wajahnya merah padam. Aku nggak terima. Ratna, ayo kita pergi. Kita nggak butuh menginap di sini. Namun salah satu saudara Ratna berbisik panik. Bu, kita nggak punya uang untuk pindah hotel lain. Semua kartu kredit kita ditolak tadi sore. Satu-satunya tempat yang mau menerima kita dengan status sekarang, cuma hotel ini. Ucapan itu membuat Bu Sumi makin tersudut. Rupanya, di balik penampilan glamor mereka, bisnis keluarga sudah mulai goyah. Utang menumpuk, usaha banyak yang bangkrut. Itulah sebabnya mereka memilih berlibur di hotel, berharap bisa melupakan masalah sementara. Soleh menatap mereka semua dengan mata yang tenang tapi menusuk. Kalian tidak perlu berpura-pura kaya. Aku tahu kondisi kalian sekarang. Dunia berputar cepat. Dulu kalian punya segalanya, sekarang kalian bahkan kesulitan membayar kamar hotel. Ratna menutup wajahnya, malu bukan main. Ia teringat masa lalu, saat Soleh dengan sabar menanggung hinaan demi dirinya. Dan kini, ia berdiri di hadapan pria yang dulu ia tinggalkan, tapi kini lebih tinggi derajatnya daripada siapapun di keluarganya. Mas, aku menyesal. Suara Ratna lirih, nyaris tak terdengar. Soleh menghela napas. Penyesalan selalu datang terlambat, Ratna. Aku tidak akan membalas dengan dendam. Tapi aku juga tidak bisa mengizinkan kalian memperlakukan stafku dengan hina. Jadi, mohon tinggalkan hotel ini. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Bu Sumi membeku, mulutnya bergetar tapi tak mampu mengeluarkan kata. Saudara-saudara Ratna mencoba membujuk Soleh dengan wajah memelas, namun semuanya sia-sia. Para tamu lain yang menyaksikan hanya bisa menggeleng-geleng, sebagian menganggap ini sebagai karma. Ratna mendekat,
menatap Soleh dengan mata penuh air. "Mas, kalaupun Mama tidak diterima, tolong izinkan aku tetap di sini. Aku ingin bicara denganmu, meski sebentar." Soleh terdiam sejenak. Dalam hatinya masih ada sisa kasih untuk Ratna, wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Tapi luka masa lalu terlalu dalam. Ia menoleh ke arah manajer hotel. "Pastikan keluarga mereka keluar dengan baik-baik. Jangan perlakukan kasar, meskipun mereka tadi bersikap buruk." Manajer mengangguk. "Baik, Pak." Ratna menangis terseduh-seduh, sementara Bu Sumi masih berusaha menjaga gengsi meski wajahnya pucat pasi. Mereka berjalan keluar lobi dengan langkah gontai, disaksikan oleh puluhan pasang mata. Soleh berdiri tegak, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia merasa lega sekaligus getir. Ia telah membuktikan pada dunia bahwa hinaan tidak akan menjatuhkan orang yang mau bangkit. Namun ia juga sadar, pertemuan ini belum berakhir. Masih ada babak berikutnya, di mana ia akan menyaksikan bagaimana keluarga yang pernah mengusirnya benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, suasana hotel sudah kembali tenang. Para tamu yang tadi heboh membicarakan insiden di lobi, kini kembali ke aktivitas masing-masing. Namun berita tentang seorang tamu kaya yang ternyata pemilik hotel sendiri sudah menyebar dari mulut ke mulut. Soleh duduk sendirian di ruang pribadinya di lantai atas hotel. Dari jendela besar, ia memandang gemerlap kota yang penuh cahaya. Tangannya menggenggam segelas teh hangat, sementara pikirannya melayang pada pertemuan tak terduga tadi siang. "Ratna, kenapa kamu harus menangis di hadapanku lagi? Apa kamu benar-benar menyesal, atau hanya terdesak keadaan?" gumamnya lirih. Ia tahu, perasaannya pada Ratna belum benar-benar hilang. Tapi luka yang ditorehkan oleh penghinaan keluarga Ratna masih membekas dalam. Ia bertanya-tanya, apakah takdir mempertemukan mereka kembali untuk membuka jalan maaf, atau sekadar menunjukkan keadilan Tuhan. Sementara itu, di sebuah rumah sewaan kecil di pinggir kota, Ratna dan keluarganya duduk lesu. Wajah Bu Sumi pucat pasi, saudara-saudaranya saling menyalahkan. "Ini semua gara-gara Mama terlalu sombong. Kalau tadi kita bicara baik-baik, mungkin Soleh masih mau nolong," salah satu adik Ratna menuding keras. "Enak saja kau salahkan aku. Kalau bukan karena Ratna dulu nekat nikah sama dia, kita nggak akan dapat malu begini." Bu Sumi membentak, meski nadanya goyah. Ratna menunduk, air matanya kembali jatuh. "Sudah, jangan saling menyalahkan. Semua ini salahku. Aku yang meninggalkan Soleh dulu. Kalau saja aku bertahan, mungkin kita nggak akan jatuh serendah ini. Cukup, nah. Jangan bawa-bawa nama dia lagi." Bu Sumi berteriak. Tapi dalam hatinya, ia juga tahu kalau kata-kata Ratna benar. Kondisi keluarga memang sedang terpuruk. Usaha properti yang dulu jadi kebanggaan mereka bangkrut karena salah kelola. Hutang di bank menumpuk, bahkan rumah mewah mereka sudah dilelang. Kini mereka hanya bisa menumpang di rumah sewaan sempit, jauh berbeda dari masa jaya mereka. Dan kini, satu-satunya orang yang mampu menolong justru pria yang dulu mereka remehkan habis-habisan. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri kembali ke hotel. Ia datang sendirian, tanpa ibunya maupun saudara-saudaranya. Dengan wajah pucat tapi tekad bulat, ia meminta izin menemui Soleh. Manajer hotel yang mengenalnya langsung melapor. Tak lama kemudian, Ratna dipersilakan naik ke ruang pribadi Soleh. Saat pintu terbuka, Ratna melihat Soleh sedang duduk sambil membaca dokumen. Penampilannya tetap berwibawa, berjas sederhana tapi berkelas.
Ratna menahan tangis. "Mas," suaranya lirih, hampir bergetar. Soleh menutup dokumen, menoleh sekilas. "Ratna, duduklah." Ratna duduk dengan canggung. Hening sejenak, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. "Aku tidak akan berlama-lama, Mas," ucap Ratna, suaranya parau. "Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi dulu. Aku tahu aku salah besar meninggalkanmu demi gengsi Mama. Aku bodoh. Aku menyesal." Air matanya menetes. Ia menunduk, tak berani menatap wajah Soleh. Soleh terdiam beberapa saat, menatap Ratna dengan mata yang tenang. "Ratna, aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Tapi maaf tidak bisa menghapus masa lalu. Luka itu tetap ada." Ratna mengangguk, menangis semakin deras. "Aku tahu, aku tidak pantas lagi meminta apapun darimu. Tapi, tolonglah, Mas. Bukan untukku. Untuk Mama, untuk keluarga. Mereka benar-benar terpuruk sekarang. Kalau kamu tidak membantu, entah bagaimana nasib mereka." Soleh menghela napas panjang. "Ratna, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan saat aku dihina sebagai orang miskin. Tapi saat orang yang paling kucintai, kamu, memilih meninggalkan aku demi ikut kehendak orang lain." Ratna menutup wajahnya, sesenggukan. "Tapi, meski begitu, aku tidak akan membiarkan keluargamu hancur. Bukan karena aku ingin membalas budi, tapi karena aku tidak ingin menurunkan derajatku dengan membalas hinaan mereka dengan kebencian." Ratna terkejut, menatap Soleh dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jadi, kamu akan membantu?" Soleh menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Aku akan bantu melunasi sebagian hutang keluargamu. Tapi ingat, bukan untuk Mama, bukan untuk keluargamu. Aku hanya melakukannya karena pernah mencintaimu." Ratna menangis semakin kencang. "Terima kasih, Mas, terima kasih." Malamnya, berita mengejutkan muncul. Media lokal memberitakan bahwa keluarga besar Ratna dinyatakan bangkrut total. Perusahaan mereka resmi disita oleh bank dan semua aset dilelang. Berita itu tersebar luas, bahkan menjadi pembicaraan di media sosial. Orang-orang yang dulu iri pada kekayaan mereka kini berbalik mencibir. Banyak yang menyebut ini sebagai karma atas kesombongan. Namun yang tidak banyak orang tahu adalah, diam-diam Soleh sudah mengirim tim pengacaranya untuk membantu Ratna dan keluarganya agar tidak kehilangan tempat tinggal sama sekali. Beberapa hari kemudian, Bu Sumi baru tahu bahwa orang yang menolong diam-diam bukanlah kerabat kaya, bukan pula kenalan pejabat, melainkan Soleh. Ia terdiam, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidup, wanita sombong itu merasakan malu yang sesungguhnya. "Mungkin, aku salah besar selama ini," gumamnya lirih, di depan Ratna. "Orang yang kuanggap rendah, justru lebih mulia daripada aku." Ratna hanya bisa menangis mendengarnya. Ia sadar, kebenaran akhirnya terungkap. Soleh bukan hanya pria sederhana yang dulu ia tinggalkan, tapi juga sosok yang penuh ketulusan meski pernah dihina habis-habisan. Dan bagi Ratna, penyesalan itu akan ia bawa seumur hidup. Beberapa minggu telah berlalu sejak kebenaran tentang Soleh terbongkar. Nama Soleh kini semakin dikenal luas bukan hanya sebagai pemilik hotel megah, tetapi juga sebagai pengusaha properti yang sukses. Banyak media meliput kisahnya. Seorang pria sederhana yang dulu dihina dan ditinggalkan, kini berdiri sebagai sosok terpandang. Sementara itu, keluarga Ratna benar-benar jatuh.
Semua aset sudah habis, rumah mewah dilelang, bisnis bangkrut. Mereka hidup dalam rumah sewaan sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka pamerkan. Tetangga yang dahulu segan, kini hanya memandang dengan kasihan atau bahkan mencibir. Suatu sore, Ratna duduk di kursi tua di teras rumah kontrakan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap kosong ke jalan, pikirannya melayang pada kenangan masa lalu. Dulu, ia pernah hidup di rumah besar dengan kolam renang, kamar luas, dan lemari penuh pakaian mahal. Tapi apa gunanya semua itu? Semua hilang dalam sekejap, dan ia justru kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Ia teringat kata-kata Soleh malam itu. Aku hanya membantumu karena aku pernah mencintaimu. Hati Ratna serasa diremas. Pernah. Artinya cinta itu sudah mati. Dan ia sadar, dialah yang membunuh cinta itu dengan pengkhianatannya dulu. Bu Sumi yang biasanya angkuh, kini lebih banyak terdiam. Rambutnya yang dulu selalu disemir rapi, kini tampak beruban. Tubuhnya terlihat lemah. Suatu malam, ia duduk di ruang tengah, memandangi Ratna yang menangis diam-diam. Ratna, panggilnya dengan suara serak. Ratna menoleh. Ya, Ma. Maafkan Mama, Nak. Semua ini salah Mama. Mama yang memaksa kamu tinggalkan Soleh. Mama yang menanamkan kebencian terhadap dia. Dan sekarang, kita semua menanggung akibatnya. Tuhan benar-benar membalas kesombongan Mama. Ratna terisak. Ia menggenggam tangan ibunya. Sudahlah, Ma. Penyesalan kita memang tak bisa mengembalikan waktu. Tapi semoga Tuhan masih berikan kita kesempatan memperbaiki diri. Untuk pertama kalinya, Bu Sumi menangis di hadapan anaknya. Air mata penyesalan itu mengalir deras, menghapus kesombongan yang selama ini membutakan hatinya. Sementara itu, Soleh semakin sibuk dengan pekerjaannya. Namun di balik kesuksesannya, ia tetap sederhana. Ia tak pernah sombong, bahkan kepada karyawan hotel sekalipun. Justru sikap rendah hati itu yang membuatnya dihormati banyak orang. Suatu malam, Soleh duduk di taman hotel, menikmati udara segar. Seorang karyawan muda mendekat, lalu berkata, "Pak Soleh, saya dengar dulu Bapak pernah susah, ya? Kok sekarang bisa sukses begini?" Soleh tersenyum tipis. "Betul. Aku pernah miskin, bahkan dihina. Tapi aku tidak membiarkan hinaan itu menghancurkan semangatku. Justru dari situlah aku belajar. Yang penting, jangan pernah berhenti berusaha dan jangan pendam dendam. Dendam hanya akan mengikat kita di masa lalu." Kata-kata itu diucapkan tulus, bukan untuk pamer, melainkan sebagai pengingat bagi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali memberanikan diri menemui Soleh. Kali ini bukan untuk meminta bantuan materi, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Soleh menerima kedatangannya dengan tenang. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu hotel. "Mas," Ratna memulai dengan suara bergetar, "aku tahu aku sudah tidak punya tempat lagi di hatimu. Aku tidak meminta kita kembali seperti dulu. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Aku menyesal sudah meninggalkanmu, menyesal sudah menuruti Mama, menyesal sudah menghancurkan cinta yang dulu kita punya." Soleh menatap Ratna, matanya teduh. "Ratna, aku percaya setiap orang punya kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu bukan berarti harus kembali seperti dulu. Kadang, kesempatan kedua adalah untuk memperbaiki diri,
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Air mata Ratna kembali jatuh. Aku mengerti, Mas. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena meski sudah kubuat hancur, kamu tetap mau menolong keluargaku. Soleh menghela napas, lalu tersenyum samar. Aku menolong bukan untuk keluargamu, Ratna. Aku menolong karena aku ingin membuktikan bahwa kemuliaan bukan diukur dari harta atau gengsi, tapi dari hati yang lapang. Itu yang dulu keluargamu tidak mengerti. Ratna mengangguk, hatinya terasa sesak. Ia tahu, Soleh sudah benar-benar melepaskannya. Hari-hari berlalu. Soleh semakin maju dengan bisnisnya, sementara Ratna dan keluarganya menjalani hidup sederhana dengan penuh penyesalan. Bu Sumi kini lebih rajin beribadah. Ia sering menangis di sajadah, memohon ampun atas kesombongan masa lalu. Ia bahkan pernah berkata pada tetangga, "Jangan pernah menghina orang miskin. Karena bisa jadi, orang yang kau hina hari ini, besok justru lebih mulia dari dirimu." Sementara Ratna memilih bekerja di toko kecil untuk membantu keluarganya. Ia sudah tidak peduli dengan pandangan orang. Ia sadar, inilah jalan baginya untuk menebus kesalahan. Pada suatu kesempatan, Ratna bertemu Soleh di sebuah acara sosial. Soleh hadir sebagai donatur utama, sementara Ratna menjadi salah satu relawan. Saat itu, mereka hanya bertukar senyum tipis. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi janji manis. Hanya ada pengakuan dalam hati masing-masing. Bagi Soleh, masa lalu hanyalah pelajaran yang membuatnya kuat. Bagi Ratna, masa lalu adalah penyesalan yang harus ia bawa selamanya. Namun keduanya sepakat dalam diam bahwa Tuhan selalu adil. Setiap kesombongan pasti akan berbalik menjadi kehinaan, dan setiap kesabaran akan berbuah kemuliaan. Malam itu, di kamar hotelnya, Soleh menatap bintang di langit. Ia tersenyum tenang. Hidup ini memang penuh ujian. Dulu aku diuji dengan kemiskinan, sekarang aku diuji dengan kekayaan. Semoga aku tetap bisa menjaga hati, agar tidak sombong seperti mereka dulu. Dan di tempat berbeda, Ratna duduk di kamar sederhana bersama ibunya. Ia berdoa lirih, air matanya jatuh tanpa henti. Tuhan, ampuni aku, ampuni Mama. Semoga suatu hari nanti Engkau beri kami kesempatan untuk menebus semua kesalahan. Suara tangisnya pecah, namun kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena penyesalan yang tulus. Akhir cerita, Soleh tetap berjalan di jalannya sendiri, tegak, sederhana, dan penuh wibawa. Sementara Ratna dan keluarganya belajar arti rendah hati setelah kehilangan segalanya. Karma telah bekerja, tapi dari karma itulah lahir kesadaran baru. Dan kehidupan kembali berjalan, dengan Soleh sebagai bukti nyata bahwa orang hina hari ini bisa menjadi mulia esok hari.